Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur lagi hari ini karena anugerah Tuhan kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan beribadah sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita bersyukur kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita beribadah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita siapkan roh kita, biarlah kita boleh menikmati hadirat Tuhan pada ibadah hari ini. Nah, kita percaya sekalipun kita beribadah di rumah, kita bisa bertemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan, boleh kita alami hari ini. Sebelum kita akan memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna sampai detik ini. Kami seluruh umat-Mu Tuhan bersuka cita karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengambil alih seluruhnya. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Setiap pribadi sungguh ada dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami rindu Tuhan dalam ibadah ini. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan, mukjizat, terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini dimanapun Tuhan mereka berada. Kami percaya juga mereka boleh dilawat oleh Tuhan, dan biarlah sukacita-Mu terus mengalir buat kami semua. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa juga untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang beribadah di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan daripada Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali beribadah online di GKRI. Haleluya. Kita sama-sama mau merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Biarlah kita bersatu hati menyembah, memuji Tuhan, dan saatnya kita untuk menerima kebangkitan yang besar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan ada sukacita yang melimpah. Di dalam Tuhan ada pengharapan, dan di dalam Tuhan ada kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari yang bersukacita katakan sama-sama. Dalam-Mu ku tambahkan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
sukacita kami, Yesus. Haleluya. Mari sama katakan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melawat setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu hati untuk memuji memuliakan-Mu, hadirat-Mu nyata di tempat kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, mengubah setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi, melawat kami di sini. Tanda mujizat, tanda ajaib membanjiri. Pemulihan-Mu terjadi, kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu yang takkan rema, kebenaran firman-Mu. Kami bawa
terjadi bagi setiap kami. Haleluya. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Now it's a great revival. Now it's a great revival. Hallelujah. Now it's a great revival. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan kembali kepada kita kesempatan untuk kita memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu melimpah kepada kita sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti memberikan berkat perlindungannya kepada kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan sebagian dari ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini, kembali ada kesempatan yang indah untuk kami memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan sepanjang umur hidup kami. Tuhan, jamahlah hati dan pikiran kami, agar kami boleh memberikan persembahan ini dengan rasa sukacita dari dasar hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu di gereja ini yang mengelola persembahan ini, agar supaya berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau hidup untuk mengenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Raja, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya ada janji Tuhan yang luar biasa yang akan kami terima. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat nanti kami akan panen karena Engkau Tuhan yang menyertai setiap jerih lelah umat-Mu pada hari ini. Dan seterusnya kami mau persembahkan semua hanya bagi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kesempatan hari ini lagi firman Tuhan menyambung dari khotbah minggu lalu. Tetap menabur benih untuk panen kelak. Kita masuk dalam bagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bagaimana Ishak tetap menabur di masa kelaparan dan ia tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan memberkati hasil panennya 100 kali lipat. Hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah menabur benih untuk panen kelak. Kita percaya suatu saat kita akan panen bersama. Bicara masalah paceklik.
paceklik merupakan musim kekurangan bahan makanan. Tapi paceklik juga bicara masa sepi. Sepi dalam hal ekonomi, sepi dalam hal perdagangan. Paceklik juga bicara masa-masa sulit. Dan saat ini Tuhan izinkan kita semua, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Kita masuk kebenaran yang pertama. Ketika paceklik, tetaplah melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ada tugas, ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Salah satunya adalah kita melayani seorang akan yang lain. Menjadi pelayan bukanlah pekerjaan yang menyenangkan untuk sebagian orang. Apalagi digemari di dunia ini. Ada yang melakukannya karena terpaksa, karena hanya itu yang dapat mereka lakukan. Ada juga yang melakukannya karena memang itu profesi mereka, sehingga mereka menjadi ahli dalam melayani. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dipanggil untuk melayani. Yesaya 43 ayat 6-7 berkata, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ini tugas kita. Yang jauh kita bawa mendekat kepada Tuhan, bukan dibiarkan. Firman Tuhan berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lukas 22 ayat 27. Orang yang melayani sesama, sama artinya dia sedang melayani Tuhan. Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata firman Tuhan, Yesus Kristus telah memilih untuk dirinya sendiri sebagai pelayan dan ia memanggil kita untuk menjadi seperti Kristus. Kisah Para Rasul 5 ayat 13 mengkisahkan bagaimana jemaat mula-mula sangat dihormati oleh banyak orang. Mengapa? Karena mereka hidup saling melayani. Penghormatan diberikan bukan kita yang cari. Penghormatan Tuhan berikan ketika kita bisa melayani sesama kita. Karena itu kita mau jadi seperti Kristus, seperti lagu yang sering kita nyanyikan, ku mau seperti Yesus. Mari ikuti teladan Yesus. Jika sikap melayani yang ada pada kita tidak makin bertambah terhadap Allah juga manusia, maka kita tidak mungkin menjadi seperti Yesus. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Semua yang kita miliki akan lenyap. Tetapi benih yang kita taburkan dengan cara kita melayani Tuhan dan sesama, itu akan tercatat selamanya di surga. Dan akan menjadi upah bagi setiap orang yang melakukannya. Saya percaya di masa-masa sukar saat ini, ketika kita menaburkan banyak kebaikan, kita menaburkan kasih kepada sesama, Tuhan mencatat dan Tuhan mengingat semuanya itu. C.S. Lewis pernah menyatakan, semua yang tidak kekal selamanya akan usang. Kecantikan, ketampanan, ijazah atau gelar, mobil baru, mungkin rumah mewah, reputasi kita, pakaian kita yang mahal-mahal, semuanya itu akan lenyap. Semuanya itu tidak kekal, tidak menambahkan apapun dalam hidup kita. Tetapi yang tidak akan pernah hilang, bagaimana hati kita terhadap jiwa-jiwa, hati kita terhadap orang-orang yang berdosa,
bagaimana kasih kita nyatakan bagi banyak orang, itu tidak akan pernah hilang. Itu benih yang unggul yang kita bisa taburkan. Justru di masa-masa sukar seperti saat ini. Saya percaya masa-masa sukar bukanlah alasan untuk kita tidak berbuat bagi sesama. Tapi masa-masa yang sulit menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih banyak lagi menabur dan menabur. Karena pasti kita akan panen. Ketika kita menabur dalam masa kejayaan, itu hal yang bisa dilakukan semua orang. Tetapi ketika kita menabur dalam masa-masa yang sulit, hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Dan inilah menjadi tanggung jawab tugas kita sebagai orang percaya. Menabur di masa-masa saat ini. Karena di luar sana, orang-orang sangat membutuhkan kasih kita. Orang-orang sangat membutuhkan makanan. Orang-orang sangat membutuhkan perhatian kita. Kalau bukan kita orang percaya, siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Kita masuk bagian yang kedua. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kita memberi makan kepada mereka yang lapar, kita memberikan minum kepada mereka yang haus, kita memberikan pakaian kepada mereka yang tidak punya pakaian. Baik juga PKS, kita berikan perhatian kepada anggota komsel kita. Kita tetap melayani walaupun sulit. Walaupun sulit membangun hubungan, walaupun sulit untuk bertemu. Di masa-masa seperti ini, dalam segala keterbatasan, namun kita punya hati untuk tetap memperhatikan. Saya percaya itu tidak akan pernah sia-sia. Segala kebaikan yang kita lakukan bagi sesama tidak akan pernah sia-sia. Inilah yang firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah untuk apa? Untuk sesama, untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Itu bagaikan benih yang unggul, bukan benih yang ece-ece. Benih yang unggul ketika ditaburkan, ketika ditanam pasti dia menghasilkan. Bahkan lebih dari apa yang kita miliki. Ini waktunya kita. Untuk kita boleh mengalami panen bersama. Saya pernah mendengar cerita. Ada seorang jemaat. Dia katakan kepada saya. Banyak berkat, ada beras, berapa kilo di rumah. Tapi ketika ada orang di luar sana, teman dari suaminya, dia katakan, di rumah nggak ada makanan, mau buka puasa juga tidak ada makanan. Apa yang dia lakukan? Selama dia menyimpan itu, dia menyimpan berkat Allah, dia bagikan dan dia memperoleh berkat-berkat Tuhan tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak orang membutuhkan. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka, menyatakan kepada mereka bahwa kita sangat mengasihi mereka. Inilah panggilan Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya. Dan kita akan melihat ada daftar-daftar nama penerima janji Tuhan. Dan saya percaya jika kita menghidupi hal ini, kita akan termasuk dalam daftar penerima janji Tuhan selanjutnya. Saya percaya kita semua merindukan hal ini. Yang pertama, Simon orang Kirene. Dia dikenal sebagai orang yang membantu Yesus memikul salib menuju ke Bukit Golgota. Simon Kirene dapat diketahui identitasnya pada ayat-ayat yang terdapat dalam ketiga Injil dalam Alkitab, bahwa dia orang Yahudi dari Kirene di Afrika Utara, ayah dari Alexander dan Rufus. Markus 15 ayat 21 berkata, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota.
Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saya bayangkan kisah ini Bapak Ibu Saudara. Baru datang dari luar kota, dia lewat dan akhirnya dipaksa oleh prajurit-prajurit untuk memikul salib Yesus. Bayangkan posisi Simon orang Kirene ini. Baru datang. Tentunya dia menghabiskan perjalanan yang jauh. Pasti lelah secara fisik. Pasti letih, capek. Tapi dia dipaksa memikul salib Yesus. Awalnya dia melakukan dengan terpaksa. Tapi saya percaya ini menjadi poin utama dalam kehidupan Simon orang Kirene. Selama ia memikul salib itu, saya yakin dia melihat tatapan mata Yesus. Dia melihat kasih itu terpancar dari diri Yesus. Saya percaya disitulah titik awal dia mengalami, dia berjumpa dengan sang pribadi Yesus. Semua berubah. Hidupnya diubahkan. Dia mengalami upah yang luar biasa yang dari Tuhan. Roma 16 ayat 13 berkata, salam kepada Rufus. Kita baca tadi Rufus siapa? Dia adalah anak dari Simon orang Kirene. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Firman Tuhan mencatat Simon orang Kirene beserta keluarganya melayani Tuhan. Ini upah yang luar biasa. Mungkin kita sebagai orang tua bergumul, kapankah anak-anakku mau melayani Tuhan? Mungkin sebagai istri juga bergumul, kapan suamiku mau melayani Tuhan? Mungkin sebagai suami juga bergumul, kapan istriku bisa melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mengambil bagian ini, kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, kita berjeri lelah dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan perhitungkan keluarga kita. Tuhan akan menyatakan keselamatan bagi seluruh keluarga kita. Seorang Simon dari Kirene, dia mengerjakan apa yang dia dipercayakan saat itu. Walaupun awalnya dipaksa, tapi perubahan besar terjadi. Dia mengerti arti melayani Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya pun melayani Tuhan. Ini upah yang luar biasa. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, Yusuf Arimatea. Yusuf orang Arimatea adalah seseorang yang sangat berpengaruh. Ia dapat dengan mudah pergi menghadap Pilatus yang merupakan penguasa daerah Yudea saat itu dan meminta mayat Yesus. Hebatnya lagi, Pilatus dengan segera memerintahkan agar mayat Yesus diserahkan kepada Yusuf dari Arimatea. Kalau bukan seorang pejabat, tidak mungkin Pilatus memberikan mayat Yesus. Sungguh mengherankan. Injil Markus mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea tersebut adalah anggota majelis besar yang terkemuka. Luar biasa. Seorang anggota majelis besar yang terkemuka, namun dia takut akan Tuhan. Alkitab mencatat namanya. Ini luar biasa, ini upah yang sungguh luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap kita merindukan bahwa apa yang kita kerjakan, pelayanan yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan semuanya. Bagian kita, lakukan dengan setia, lakukan dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tuhan akan mencatat semuanya itu dan saya percaya Tuhan tidak pernah melupakan jerih lelah orang percaya yang di dalam Tuhan. Nama Yusuf Arimatea, namanya tercatat ke dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan saja Tuhan mengingatnya, bukan saja Tuhan mencatat namanya di dalam Alkitab, bahkan orang banyak pun termasuk kita memberikan apresiasi atas apa yang telah ia lakukan kepada Yesus.
Gereja-gereja juga banyak mengkhotbahkan tentang Yusuf Arimatea ini. Kenapa? Karena teladan yang luar biasa. Di tengah-tengah dia dalam posisi yang tinggi, dia tidak menghiraukan sedikit pun apa kata orang-orang. Sekalipun saat itu orang-orang seprofesi dengannya berkata A, dia berani katakan yang lain. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dia menguburkan mayat Yesus dengan penuh kasih. Ini bagian yang bisa dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, apapun profesi kita, mungkin orang banyak akan berkata A. Tetapi kalau Tuhan berbicara kepada kita B, mari kerjakan B. Walaupun resikonya mungkin kita dijauhi, mungkin kita dicemooh. Tapi ketika kita melakukan bagian Tuhan, Tuhan akan memberkati segala yang kita lakukan. Contoh yang ketiga, daftar nama ketiga penerima janji Tuhan, Simon penyamak kulit. Simon mahir dalam menyamak kulit mentah binatang dan memprosesnya menjadi kulit yang kemudian dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis barang. Artinya dia bukan orang yang nganggur, dia orang yang bekerja, dia punya usaha. Tapi dia tahu bagian ketika melayani Tuhan, itu adalah bagian yang tidak bisa dilupakan. Itu bagian yang paling penting. Dalam hal apa dia melayani Tuhan? Ketika dia memperkenankan Petrus tinggal beberapa hari di rumahnya. Sekalipun dia punya pekerjaan, sekalipun dia sibuk, sekalipun punya usaha, tapi hatinya tidak tertutup untuk hamba-hamba Tuhan. Dia memberikan tumpangan kepada Petrus. Petrus tinggal selama beberapa hari. Kita bisa baca kisahnya itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 43 sampai Kisah Rasul 10 ayat 32. Simon penyamak kulit menjadi pintu bagi paradigma baru bagi Petrus untuk melayani yang dianggap berbeda bagi masyarakat Yahudi. Kita tahu Simon Petrus melayani ke bangsa lain. Dan rumah Simon penyamak kulit ini menjadi pintu untuk Petrus boleh melayani ke bangsa-bangsa lain. Apapun Bapak Ibu Saudara, hari ini yang bisa kita lakukan, sebagai apapun ibu rumah tanggakah, mungkin kita berdagang secara online, kita bisa mengerjakan sesuatu di masa-masa saat ini. Jangan lupa satu hal, berbagi dengan sesama. Sebab ini kesempatan bagi kita untuk menabur lebih banyak, baik bagi pekerjaan Tuhan, baik bagi sesama. Karena inilah masanya, di mana Tuhan akan melihat hati setiap kita. Hati yang memberi, hati yang mengasihi, itu akan terbukti ketika di masa-masa yang sulit seperti ini. Banyak kisah bisa kita bercerita. Suatu saat, saya percaya akan ada perbedaan antara orang yang menabur dengan yang tidak menabur. Antara orang yang menabur di masa-masa yang sulit dengan orang yang mengasihani dirinya di masa-masa sulit. Tuhan akan buktikan perbedaan antara keduanya. Pertanyaan bagi kita, di manakah bagian kita? Apakah kita akan menerima panen itu? Selalu dapat dipastikan Bapak Ibu Saudara, apa yang kita panen pasti tidak sama dengan apa yang kita tabur. Dapat dipastikan panen kita bisa berkali-kali lipat. Ishak seperti khotbah minggu lalu, Tuhan memberkati panennya 100 kali lipat. Saya mau katakan itu bukan balik modal, tapi itu ada penambahan, ada pelipat gandaan. Ini bukan sesuatu yang fantasi atau mimpi. Ini sesuatu yang nyata karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Barang siapa menabur dengan segenap hatinya, dia akan menuai lebih banyak lagi.
Ini bagian kita yang tidak boleh hilang dari kehidupan orang percaya. Apa yang bisa kita lakukan? Jika firman Allah telah dibuktikan dan Alkitab telah mencatatnya, maka sekarang giliran kita menyatakan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Karena firman Allah tidak berubah, maka kita harus yakin terhadap setiap janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita, keluarga kita, gereja kita. Jangan tunda-tunda, menabur benih itu sekarang. Tidak bisa besok, tidak bisa minggu depan, karena musimnya beda Bapak Ibu. Waktu tidak bisa berulang kembali. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita tabur sekarang, taburlah sekarang. Karena ketika Tuhan berkata, tabur benihmu sekarang, itu waktu yang tepat. Kecuali Tuhan jelas berbicara, tabur benihmu minggu depan. Tapi saya percaya Tuhan selalu berkata kepada umatnya, kalau engkau mau panen sekarang, tabur benih sekarang. Hanya orang yang menabur yang akan menuai. Mungkin dulu saya pernah berkata, kalau saya menabur, siapa tahu yang menuai anak saya. Tapi firman Tuhan membuktikan, yang menabur dia yang akan menuai. Anak saya harus melihat orang tuanya menabur. Mereka pun harus melakukan hal yang sama, mereka harus menabur. Tidak bisa mereka bergantung kepada orang tua. Karena setiap upah diberikan kepada setiap orang yang berjerih lelah. Kalau tidak berjerih lelah, kalau tidak menabur, dia tidak akan mendapatkan apapun. Kebahagiaan kita harusnya bukan karena kita menerima sesuatu, tapi ketika kita ada kesempatan kita bisa memberikan bagi orang lain. Dapat dipastikan, Tuhan tidak pernah mau berhutang sama umatnya. Dia akan menggantikan segala sesuatu yang tidak sama dengan berkali-kali lipat. Terlalu banyak contoh Bapak Ibu Saudara. Alkitab pun menuliskannya demikian. Tidak pernah Tuhan membalas perbuatan seseorang sama dengan, selalu dia lipat gandakan apa yang ditabur oleh anak-anaknya. Mari jadikanlah masa-masa sulit kesempatan untuk menabur lebih banyak lagi. Mungkin secara kedagingan kita berkata, apa yang mau ditabur? Saya pun berkekurangan. Apa yang mau ditabur? Saya kesulitan, ekonomi aja sulit. Tapi selalu dapat dipastikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah ngomong. Apa yang dilakukan Ishak menabur di masa-masa kelaparan, itu suatu kebenaran yang firman Tuhan mencatatnya. Kita tidak bisa berkata, itu kan masa lalu, masa sekarang lain lagi. Firman Tuhan selalu up to date, selalu relevan dan cocok bagi setiap kita. Dari zaman dulu sampai zaman nanti. Firman Tuhan selalu menjadi jawaban. Dan itu pas bagi setiap kita. Karena kita hidup oleh firman Tuhan. Yang pasti kita akan menuai. Tapi mari bersama-sama kita menabur. Kita lihat sekeliling kita. Mereka yang lapar, mereka yang kehausan, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam hal ini. Para PKS, perjuangkan anggota Komsel, jangan biarkan mereka, perjuangkan untuk bisa memperhatikan, membangun hubungan, memberikan motivasi, memberikan semangat yang baru. Di dunia ini semua orang memerlukan itu. Tapi kita percaya ketika kita memperhatikan orang lain, kita peduli kepada orang lain, kita menaburkan hal kebaikan pada orang lain, kita pun akan menerima banyak hal dari Tuhan. Ini bukan sesuatu yang bayang-bayang, ini bukan sesuatu yang tidak nyata, tapi ini sesuatu yang nyata karena firman Tuhan ya dan amin. Kita tidak berani berkata firman Tuhan meragukan. Firman Tuhan dapat dipastikan ya dan amin dan penuh kuasa. Jika kita betul-betul menghidupinya, kita mengerjakannya, kita akan melihat panen itu segera datang. Kita bukan menjadi penonton, tapi kita menjadi pemain. Kita menjadi pekerja di dalamnya. Dan kita akan melihat perbedaan itu akan nampak nyata. Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang menabur dengan orang yang tidak menabur. Tuhan akan membuat perbedaan itu.
Dan itu dimulai dari gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu saat ini, mulai mengingat siapapun yang ada di sekitar kita, mungkin keluarga kita yang jauh, mungkin tetangga kita, mereka perlu uluran tangan kita. Saya mengajak kita semua hari ini, kita berdoa. Dan mulai buat komitmen kepada Tuhan. Saya mau mengasihi, saya mau menabur kebaikan bagi banyak orang. Karena inilah waktu Tuhan, inilah waktu Tuhan. Dan biarlah kuasa supernatural dari surga tercurah bagi setiap kita. Kami angkat hati kami angkat tangan kami Tuhan. Ampunilah kami kalau kami melalaikan tugas kami, tanggung jawab kami lupa Tuhan. Bahwa kami dipanggil untuk melayani. Mari Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami mulai keluar dari zona nyaman kami. Kami mulai melihat sekitar kami, mereka perlu kasih Tuhan. Mereka perlu uluran tangan setiap kami. Karena itu Tuhan, pakailah kami gerejamu menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang. Kerinduan kami, setiap orang mengenalmu. Kerinduan kami, setiap orang mengalami Tuhan. Kami percaya kerinduanmu terlebih dari itu Tuhan. Engkau pun rindu memberkati umatmu. Engkau pun rindu umatmu menikmati panen yang luar biasa. Kami mau katakan Tuhan, kami ada di dalamnya. Kami akan panen, kami akan menuai. Namun kami akan melakukan bagian kami di waktu-waktu ini. Kami akan lebih banyak menabur. Lebih banyak menabur bagi sesama kami. Bagi pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya semua tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Meteraikan dalam hati kami, hidup kami Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu, kami siap mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Dan siap-siaplah setiap benih yang sudah saudara tabur pasti dituai. Kiranya sepanjang minggu ini, baik dalam doa-doa, baik doa subuh, mesbah di malam hari, dan setiap pertemuan komsel melalui online memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sangat percaya kalau kami boleh melihat setiap janji Tuhan, setiap tokoh-tokoh yang telah disampaikan oleh firman Tuhan, mereka menabur tetapi mereka juga menuai. Kami percaya setiap umat-Mu ketika mereka menabur, mereka akan menuai. Dan sepanjang minggu ini setiap pekerjaan usaha jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami angkat tangan kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Anak-Nya, berkat dari Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.